Halo, selamat berjumpa kembali bersama kami Akar Tanaman Channel. Kali ini kami akan memberikan gambaran beberapa jenis tanaman lidah mertua. Apa? Lidah mertua yang terkenal dengan nama istilah Sansevieria. Tentunya teman-teman sangat tahu kan bahwa kalangan ibu-ibu, para pencinta tanaman hias, apalagi pada masa pandemi ini berjamuran para pencinta tanaman hias. Salah satunya adalah pencinta tanaman hias Sansevieria. Sebelum saya memberikan informasi mengenai seputar tanaman hias Sansevieria, please teman-teman jangan lupa subscribe dong. Apalagi tentunya kasih komen, siapa tahu nih kami ada keliruan mengenai nama-nama itu ataupun identitas dari tanaman itu. Jadi tolong teman-teman subscribe, like, and share informasi ini supaya kita semua dapat informasi mengenai tanaman hias Sansevieria. Tanaman lidah mertua ini mempunyai banyak fungsi. Dan salah satunya adalah sebagai penyerap polutan sedang. Teman-teman tahu kan polutan sedang? Itu loh teman-teman, asap rokok yang teman-teman hidup setiap hari. Apalagi bapak-bapak atau mungkin ada ibu-ibu yang suka merokok. Nah, ini solusinya. Taruh tanaman itu di dalam ruangan supaya dia bisa membantu kita dalam menyerap karbon monoksida yang dikeluarkan oleh yang berada dalam kandungan asap rokok tadi teman-teman. Ataupun karbon dioksida yang kita keluarkan setiap hari itu juga salah satu jenis gas beracun yang perlu dihilangkan dari udara bebas yang ada di sekitar kita teman-teman. Jadi solusinya adalah teman-teman bisa taruh tanaman ini menjadi tanaman indoor di rumah teman-teman. Teman-teman sering kan ya ke bank atau ke perkantoran, di situ banyak sekali ketemukan jenis tanaman-tanaman hias yang mereka taruh di meja kerja mereka. Salah satunya adalah jenis tanaman hias lidah mertua atau Sansevieria. Karena apa teman-teman? Tadi tugas dari tanaman ini adalah menyerap polutan udara atau polutan sedang. Selain sebagai tanaman yang mampu menyerap polutan sedang teman-teman, tapi ternyata nilai plus dari tanaman ini adalah dia mampu mengobati penyakit teman-teman. Apa? Tahu kan? Penasaran kan? Ini dia teman-teman. Dia juga bisa sebagai anti kanker, menyembuhkan wasir, dan juga menurunkan risiko diabetes. Ya teman-teman, tentunya kalau ingin tahu lebih lanjutnya, silahkan ikuti terus channel ini supaya kami bisa memberikan informasi lebih jauh mengenai manfaat dari tanaman Sansevieria dan cara pengolahannya supaya teman-teman mendapatkan nilai plus yang kami sampaikan tadi. Oke? Tanpa lama-lama kita berbicara teman-teman, mari kita lanjutkan ke edisi yang kita inginkan, yaitu ingin menyampaikan kepada teman-teman jenis-jenis Sansevieria yang ada di sekitar kita dan dijadikan sebagai tanaman hias populer saat ini. Yang pertama adalah Sansevieria metallica manolin. Sansevieria metallica manolin. Teman-teman sudah pernah lihat tanaman ini? Bentuknya sangat unik, warnanya putih, dan dia punya daun agak panjang dan di ujungnya sangat keruncing, tapi daunnya sedikit runcing hampir seperti pisau. Tetapi yang sangat unik adalah bentuk daunnya dan warna daun tadi yang putih seperti bercak-bercak kapur di atas daun tadi, tetapi bentuknya bergaris, garis-garis putih diselingi dengan adanya hijau-hijau di setiap sela-sela garis putih tersebut. Itu bentuk dari jenis Sansevieria metallica tadi. Lalu berikutnya adalah jenis Sansevieria yang kedua adalah Sansevieria bird nest. Hampir namanya sangat lucu, tetapi bentuknya juga sedikit lebih lucu lagi. Mungil, kecil, unik. Daunnya pendek, agak lebar, dan ujungnya sangat runcing. Warnanya memang sangat biasa, yaitu warna hijau seperti biasa yang kita lihat pada lidah mertua. Tetapi yang sangat lucu adalah dari bentuk penampakan daunnya, yaitu mungil, kecil, pendek, tetapi di bagian tengahnya dari daun itu sedikit lebar. Itu yang sangat unik dari tanaman Sansevieria jenis ini. Dan saya sangat suka, dan saya sangat sering melihat tanaman ini berada di dalam ruangan, salah satunya di perkantoran ataupun biasa ditaruh di atas meja-meja kantor teman-teman.
Sansevieria yang ketiga adalah sedikit mirip dengan Sansevieria yang kedua, dimana kalau yang bird nest tadi bentuk dari tengah daunnya sangat lebar, tetapi ukurannya juga sangat kecil, daunnya pendek. Kalau yang robusta ya ini yang kedua adalah jenisnya Sansevieria robusta atau yang kita kenal dengan istilah Sansevieria kodok. Kenapa bisa demikian? Kita lihat bahwa daun dari Sansevieria jenis yang robusta ini pendek, kerdil, juga biasa ditanam di dalam ruangan. Tetapi yang sedikit mirip dengan yang pertama adalah di daunnya tadi, bahwa ini tidak ada terlalu nampak lebar di bagian tengahnya, biasa-biasa saja. Sansevieria yang keempat adalah Sansevieria jenis yang sedikit berbeda dari yang kedua dan ketiga. Kalau ini namanya Sansevieria superba. Nah, jenis ini hampir sering sekali ditemukan di perkantoran. Kenapa demikian? Karena bentuknya yang sedikit menarik, yaitu di pinggir-pinggir daunnya ada warna kuning, lalu yang di tengah-tengahnya hampir sama dengan jenis Sansevieria yang sebelumnya, yaitu bird nest tadi. Nah, bentuk daunnya juga hampir sama dengan yang Sansevieria yang kodok, tidak ada terlalu nampak perbedaan besar dan kecil dari daunnya, itu hampir sama dari bawah ke atas. Tetap di bagian ujung juga terdapat daun yang runcing. Oke, kalau jenis yang ini kita agak susah menemukannya. Namanya adalah Sansevieria green owl. Bentuknya sangat unik, warnanya juga sedikit hijau dari yang sebelum-sebelumnya, dan di pinggir daunnya ada berkas kuning yang lurus ke atas, tetapi sangat sedikit berkas kuning itu. Berbeda dengan yang bagian superba tadi yang sedikit tebal warna kuningnya. Dan uniknya adalah jenis ini daunnya kecil-kecil dan sangat runcing di bagian ujungnya. Memang juga bentuknya kecil-kecil, kerdil-kerdil seperti pada umumnya Sansevieria mungil yang kita sudah bahas di bagian 2, 3, dan 4 tadi. Lalu kemudian jenis yang berikutnya adalah Sansevieria creaky ground, atau kita sebut dengan istilah creaky brown. Kenapa bisa dikatakan brown? Karena warnanya coklat. Warnanya ini coklat dan ada berkas-berkas sama seperti jenis-jenis sebelumnya yang ada garis-garis di tengah-tengahnya, tetapi tidak ada sama sekali warna kuningnya. Full warnanya adalah coklat dan bentuknya tidak terlalu menarik menurut kami, karena seperti biasa umumnya pada jenis Sansevieria yang lain, tetapi warnanya tadi yang sangat berbeda, yaitu berwarna coklat terang. Jenis ini sangat lumrah kita dengar setiap hari. Kenapa demikian? Karena kita Indonesia sangat familiar dengan jenis ini. Namanya adalah, jangan lupa klik subscribe dulu teman-teman di bagian bawah supaya kita bisa memberikan informasi yang lebih jelas lagi kepada teman-teman. Lanjut, jenis ini adalah Sansevieria japonica. Dari namanya saja teman-teman kita bisa berasumsi bahwa tanaman ini adalah asli dari Indonesia, karena di situ ditemukan di daerah Jawa. Bentuknya lucu, kecil-kecil, kerdil-kerdil, dan biasa ditemukan di pagar-pagar halaman rumah orang-orang Jawa pada zaman dahulu. Nah teman-teman, bahkan di tempat kami tinggal saat ini juga kami menemukan di kampung-kampung banyak sekali masih ditanam jenis yang Sansevieria japonica ini. Walaupun kecil, kerdil, tetapi daunnya yang panjang. Itu menunjukkan identitas yang sangat biasa, tetapi mempunyai nilai plus yang tinggi bagi Sansevieria ini. Sansevieria jenis ini sedikit menarik teman-teman bagi kami, karena bentuknya yang sangat unik. Bagian kuningnya yang sangat tebal di bagian pinggir, terus di bagian daunnya juga sangat lebar di bagian bawah, tetapi daunnya pendek seperti yang ada di bagian bird nest dan superba. Yang menarik lagi adalah teman-teman, dia juga kerdil teman-teman. Dan jenis ini sangat termasuk tanaman Sansevieria yang langka karena jarang kita temukan. Namanya apa teman-teman? Namanya adalah Sansevieria golden honey. Tanaman ini sangat mahal kalau kita lihat di Shopee ataupun di Lazada. Dia termasuk jenis tanaman yang berada di atas 50 ribuan teman-teman. Lalu Sansevieria yang berikut ini sama dengan Sansevieria yang sebelumnya, yang di golden honey. Yang ini juga sama-sama dia honey tetapi bentuknya krim, yaitu Sansevieria honey cream.
bentuknya ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Daunnya kecil tetapi bagian bawahnya melebar, sangat pendek juga daunnya tetapi warnanya sangat berbeda. Di bagian pinggir-pinggir daunnya memang ditemukan ada bercak garis lurus warna kuning, tetapi full di bagian tengahnya berwarna silver cream. Nah, itulah tempat lucunya dan uniknya dari tanaman ini. Dia juga termasuk jenis Sansevieria yang bernilai harga jualnya sedikit lebih tinggi, berada di kisaran 50.000 ke atas teman-teman, kalau teman-teman berbelanja di e-commerce seperti Shopee ataupun Lazada. Nah, inilah akhir perjumpaan kita teman-teman. Di sini jenis Sansevieria sangat saya sukai karena bentuknya lucu, unik, ada meliuk-liuk daunnya, dan daunnya juga hampir sama dengan yang di honey cream tadi. Tetapi yang sangat lucu, daunnya panjang meliuk-liuk. Ini adalah jenis Sansevieria Monshine. Nama yang saya sudah unik teman-teman, tentunya nilai jualnya juga sangat unik. Kalau teman-teman ingin berbelanja di Shopee ataupun Lazada, harganya sudah berada di atas 100 ribuan teman-teman. Kenapa bisa demikian? Karena daunnya juga besar, daunnya panjang, melebar, dan bentuknya yang tadi saya sampaikan bahwa dia lucu. Dia seperti ular, meliuk-liuk. Jarang sekali kita temukan di rumah-rumah, tetapi karena tadi teman-teman, dia juga mempunyai nilai jual yang sedikit lebih tinggi. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman komen di bawah, kasih like yang banyak, kasih share yang banyak, tentunya teman-teman akan dapat bonus dari kami. Silakan tinggalkan pesan di bawah ini, teman-teman nanti yang beruntung akan kami hubungi untuk bisa mendapatkan bonus Sansevieria dari channel ini. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah bosan menonton informasi-informasi lengkap mengenai tanaman hias. Kalau teman-teman ingin mendapatkan seputar pengetahuan mengenai bagaimana panduan bercocok tanam untuk khususnya tanaman hias, bagaimana memilih jenis-jenis tanaman hias yang cocok untuk dalam rumah ataupun di luar rumah, bagaimana jenis tanaman-tanaman hias yang bisa memberikan nuansa menarik untuk kehidupan kita teman-teman, tetap pantengin channel ini. Saya yakin teman-teman akan suka dengan informasi-informasi yang ada di channel ini. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya kita sama-sama mendapatkan informasi menarik seputar jenis tanaman Sansevieria lidah mertua.